Halo teman-teman, di video kali ini aku mau bahas irisan kerucut parabola. Materi ini sering kelihatan ribet, tapi sebenarnya kalau dipahami konsepnya bakal jauh lebih gampang. Jadi pastiin kalian nonton sampai selesai ya. Nah, yang pertama kita membahas definisi parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik dan sebuah garis tertentu. Jadi, titik tertentu itu disebut dengan titik fokus atau titik api parabola atau dilambangkan dengan F. Sedangkan garis tersebut disebut dengan garis direktrix atau garis arah yang dilambangkan sebagai garis G. Jadi misalkan ini ada parabola ya yang warna merah ini. Ini parabolanya terbuka ke kanan ya, seperti huruf C bentuknya. Di sini titik fokus parabolanya itu ini, titik F. Jadi titik fokus parabola itu selalu berada di dalamnya parabola, dan garis arah atau garis direktrix G itu di luarnya parabola seperti ini. Oke, maka menurut definisi, setiap titik-titik pada parabola ini berjarak sama terhadap titik fokus dan garis direktrix. Contoh, misalkan ini ada titik A. Nah, titik A ini terletak pada parabola. Maka jarak titik A ke titik F titik fokus itu akan sama dengan jarak titik A ke garis G. Ingat ya, kalau jarak titik ke garis itu harus tegak lurus. Jadi harus jarak terdekat, jangan miring ke sini atau ke sini. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke unsur-unsur parabola. Jadi sebenarnya titik fokus F dan garis arah atau garis direktrix G itu juga merupakan unsur-unsur parabola. Tetapi tadi kan sudah kita bahas ya di definisi parabola. Sekarang kita bahas unsur-unsur parabola yang lainnya. Yang pertama, sumbu simetri parabola, yaitu garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, seperti ini garisnya. Bagian yang atas jika dicerminkan terhadap garis H menjadi bagian yang bawah dan begitu pun sebaliknya. Nah, sumbu simetri juga merupakan garis yang melalui titik fokus F dan tegak lurus terhadap garis direktrix G. Ini merupakan sifat dari sumbu simetri. Berikutnya ada puncak parabola atau vertex yang dilambangkan dengan titik P, merupakan titik potong parabola dengan sumbu simetri. Titik P berarti ini titik puncak parabola itu perpotongan antara parabola dengan sumbu simetri ya. Jadi di sini ini titik P atau puncak parabola atau vertex. Berikutnya ada lagi namanya latus rectum atau disingkat LR, yaitu tali busur terpendek yang melalui titik fokus F. Gini, titik fokus F di mana? Di sini. Tali busur yang melalui titik fokus F itu ada tak terhingga banyaknya ya. Bisa lurus kayak gini, bisa agak miring, bisa seperti ini, bisa miringnya ke bawah seperti ini, dan seterusnya ada banyak sekali tali busur yang dibuat melalui titik fokus F. Tetapi di sini latus rectum adalah tali busur yang terpendek yang melalui titik fokus F. Yang terpendek yang mana? Yang terpendek adalah yang ini. Jadi tali busurnya adalah, kalau di sini digambarkan sebagai garis yang warna biru, yaitu L1 L2. Jadi di sini L1 L2 merupakan latus rectum dari parabola. Jadi kalau kalian lihat sifat dari latus rectum itu sejajar dengan garis arah atau garis direktrix dan tegak lurus terhadap garis sumbu simetri. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke jenis-jenis parabola. Selama ini saya terangkan tadi selalu pakai parabola yang terbuka ke kanan ya. Kan yang seperti huruf C bentuknya. Ternyata parabola ini juga bisa terbuka ke kiri, ke atas maupun ke bawah, dan di sini saya kelompokkan menjadi parabola horizontal dan parabola vertikal. Parabola horizontal itu parabola yang terbuka ke kanan atau ke kiri, dan kalau yang vertikal itu merupakan parabola yang terbukanya ke atas atau ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke parabola horizontal di titik puncak
0,0. Kita cermati satu persatu. Yang pertama, kemungkinan pertama yaitu yang P lebih besar dari 0 atau P-nya positif. Parabolanya terbuka ke kanan dan titik fokusnya atau titik F di sebelah kanan titik puncak atau di sebelah kanannya titik P sejauh mutlak P. Oke, di sini tetap saya kasih mutlak meskipun P-nya positif, karena nanti masih ada kemungkinan P-nya negatif. Tapi kalau untuk parabola terbuka ke kanan, ingat ya, mutlak P ya sama dengan P, karena kan P-nya positif, sedangkan garis arah atau direktriks garis G itu sebaliknya di sebelah kiri titik puncak sejauh mutlak P juga. Oke, kemungkinan kedua, parabolanya terbuka ke kiri seperti ini, P lebih kecil dari 0. Parabola terbuka ke kiri, titik fokus di sebelah kiri, titik puncak F di sebelah kirinya P sejauh mutlak P kecil. Oke, sedangkan garis arah selalu melawan di sebelah kanannya, di sebelah kanan titik puncak sejauh P kecil. Tetapi meskipun ada perbedaan seperti ini, tetap unsur-unsur parabolanya sama, yaitu yang pertama titik puncaknya sama-sama di P0,0. Oke, yang kedua titik fokusnya di F P,0. Jadi gini, kalau P-nya lebih besar dari 0, kan ya otomatis di sebelah kanannya 3,0, 2,0, 5,0, kan sebelah kanannya 0,0. Kalau P-nya negatif, misal minus 1,0, minus 3,0, itu kan pasti di sebelah kirinya titik puncak, tapi tetap rumusnya P,0, nggak usah diganti negatif lagi, ngerti ya? Yang bernilai negatif itu P kecilnya, titik fokusnya tetap P ke 0. P kecil ini bisa positif, bisa negatif. Nah, berikutnya persamaan garis arah X sama dengan minus P. Karena gini, garis arah tuh inget ya, selalu melawan. Kalau parabolanya terbuka ke kanan, fokusnya di kanannya titik puncak, garis arahnya di kirinya. Di kirinya titik puncak sejauh mutlak P. Jadi kalau misalkan parabolanya terbuka ke kanan, P-nya lebih besar dari 0. Garis arahnya di kiri, X sama dengan minus P. Kalau parabola yang terbuka ke kiri, G-nya di kanan. Jadi kalau misalkan P-nya itu minus 2, berarti garis arahnya 2 satuan di kanannya. Titik puncaknya minus 2 kan? 2X sama dengan 2. Benar kan? Di sebelah kanannya titik puncak. Jadi tetap X sama dengan minus P. Itu berlaku baik untuk parabola terbuka ke kanan atau ke kiri. Jadi ini berlaku universal untuk parabola horizontal. Berikutnya persamaan latus rektum X sama dengan P. Ini kan X sama dengan P ini P apa adanya ya. Kalau misalkan parabolanya terbuka ke kiri, P-nya negatif. Ya benar kan, ini P-nya negatif di sebelah kirinya titik puncak. Nah berikutnya persamaan sumbu simetrinya, yaitu Y sama dengan 0 atau sumbu X. Ini kan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri, ingat ya, sumbu simetri adalah garis yang membagi parabola menjadi dua bagian sama besar, baik parabola terbuka ke kanan atau ke kiri. Yang horizontal berpuncak di titik P0,0 itu memiliki persamaan sumbu simetri Y sama dengan 0 atau si sumbu X-nya itu sendiri. Berikutnya parabola vertikal yang berpuncak di titik P0,0. Sama seperti di horizontal, ada dua macam kemungkinan. Yang pertama seperti ini, parabolanya terbuka ke atas. Ini kalau P kecilnya lebih besar dari 0. Sifatnya parabola terbuka ke atas. Titik fokusnya di sebelah atas titik puncak sejauh mutlak P. Lalu garis arah di sebelah bawah puncak sejauh mutlak P juga. Nah, selanjutnya untuk P lebih kecil dari 0, itu parabolanya seperti ini, terbuka ke bawah, dan titik fokusnya di sebelah bawah titik puncak sejauh mutlak P. Nah, garis arah di sebelah atas titik puncak sejauh mutlak P juga. Dari parabola vertikal yang terbuka ke atas maupun ke bawah, ini ada unsur-unsur,
Yang pertama, titik puncaknya selalu P0,0 ya, sama-sama P0,0. Titik fokusnya 0,P. Jadi karena di atas atau di bawah, maka absisnya yang 0, ordinatnya sekarang yang P. Jadi ini kebalikannya kalau di parabola horizontal. Kalau parabola horizontal kan P0 ya, titik fokusnya. Nah, kalau ini 0,P. Berlaku universal ya, baik yang terbuka ke atas maupun yang ke bawah. Masukkan apa adanya si P-nya itu. Kalau misalkan terbuka ke atas kan P-nya positif, misalkan 3, 5, ya berarti kan titik fokusnya itu 0,3, 0,5, di atasnya 0,0 ya. Kalau misalkan parabolanya terbuka ke bawah, P-nya negatif, misalkan minus 1, minus 2, ya berarti kan 0,-1, 0,-2, kan memang di bawahnya titik puncak ya. Jadi sekali lagi nggak perlu dikasih negatif lagi ya untuk yang parabola terbuka ke bawah, masukkan P kecil apa adanya. Selanjutnya persamaan garis arah Y sama dengan minus P. Karena di sini garis arahnya garis horizontal itu selalu Y sama dengan sesuatu. Nah, sesuatu angka ini ingat kan, garis arah selalu melawan, jadi minus P. Kalau P-nya positif, garis arahnya di bawah, makanya minus. Kalau P-nya negatif, garis arahnya di atas, minus juga ya. Jadi di sini persamaan garis arah itu Y sama dengan minus P. Berlaku universal untuk parabola vertikal yang berpuncak di titik P0,0. Nah, selanjutnya persamaan latus rektum. Berarti yang garis hijau L1, L2 ini ya, itu Y sama dengan P kalau parabola vertikal di atas sumbu X sejauh P. Lalu persamaan sumbu simetrinya ini ya kan, garis X sama dengan 0 atau sumbu Y, berlaku baik parabola yang terbuka ke atas maupun yang terbuka ke bawah. Selanjutnya parabola horizontal di titik puncak P alfa, beta. Artinya seluruh parabola ini bergeser dari pusat koordinat. Pusat koordinat itu apa? Pusat koordinat itu 0,0 ya. Nah, parabola ini bergeser ke kanan atau ke kiri sejauh alfa, dan bergeser juga ke atas atau ke bawah sejauh beta. Nah, sama seperti tadi, kalau P-nya lebih besar dari 0, berarti parabolanya itu terbuka ke kanan. Kalau misalnya P-nya itu kecil dari 0, berarti parabolanya itu terbuka ke kiri. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan unsur-unsur parabola horizontal yang berpuncak di titik P alfa, beta. Nah, unsur yang pertama itu titik puncaknya. Titik puncak P jelas ya, koordinatnya itu alfa, beta. Yang kedua, koordinat titik fokus F itu alfa plus P, beta. Jadi kalau kalian lihat di sini, kita lihat yang parabola terbuka ke kanan ya. Titik F itu kan di sebelah kanannya titik P sejauh mutlak P kecil, atau sama dengan P kecil karena kan P-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, absisnya titik P, titik puncak itu kan alfa, berarti kalau titik F di kanannya lagi ya ditambahkan sebesar P, makanya alfa plus P. Sedangkan ordinatnya titik fokus sama dengan ordinatnya titik puncak, yaitu beta, makanya di sini alfa plus P, beta. Nah, ini berlaku juga untuk yang terbuka ke kiri ya. Selanjutnya, persamaan garis arah X sama dengan alfa minus P. Nah, kita lihat kan titik puncak ada di X sama dengan A. Nah, direktriksnya geser ke kiri sejauh P. Maka, persamaan direktriksnya itu X sama dengan alfa minus P. Nah, berikutnya persamaan latus rektum. Berarti ini ya garis L1, L2. Ini latus rektum. X sama dengan alfa plus P. Ingat di sini latus rektum itu gampangannya kalau di parabola
parabola horizontal itu sama dengan absisnya titik fokus, karena titik fokus terletak pada latus rektum. Nah, latus rektum adalah tali busur terpendek yang melalui titik F. Sehingga ya tinggal kita ambil aja absisnya titik fokus yang tadi alpha plus P. Jadi persamaan latus rektum adalah X sama dengan alpha plus P. Berlaku baik yang terbuka ke kanan maupun yang terbuka ke kiri. Yang terakhir, persamaan sumbu simetrinya. Ini garis saya yang warna kuning ini. Berarti ini kan sama dengan ordinatnya titik puncak maupun titik fokus, berarti garis Y sama dengan beta. Karena ordinatnya titik puncak itu kan sama dengan beta. Jadi persamaan sumbu simetrinya itu Y sama dengan beta. Berikutnya, parabola vertikal yang berpuncak di titik P alpha, beta. Sama ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan P-nya positif lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Kalau misal P-nya lebih kecil dari 0, itu maka parabolanya terbuka ke bawah. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bagaimana unsur-unsur parabola vertikal yang berpuncak di P alpha, beta. Yang pertama adalah titik puncaknya. P alpha, beta, koordinatnya jelas ya. Juga berikutnya titik fokusnya di sini kan di sebelah atasnya P, berarti absisnya sama-sama alpha, cuma betanya sekarang ditambah P karena kan jarak dari sini ke sini kan P, kalau dari sini ke sini beta, berarti ordinatnya jarak dari sini ke sini itu beta plus P. Jadi titik fokus F itu alpha, beta plus P. Ini juga berlaku untuk parabola vertikal yang terbuka ke bawah ya. Berikutnya persamaan garis arah atau direktrix. Ini Y sama dengan beta minus P. Kalau tadi titik fokus di atasnya P sejauh P kecil, sekarang garis arah di bawahnya P, di bawahnya titik puncak sejauh P kecil. Jadi kalau dari sini ke sini itu beta, terus turun sejauh P, ya berarti kalau dari sini ke sini cuma dari sini sampai sini ya beta minus P, berarti Y sama dengan beta minus P. Ini juga berlaku di parabola yang terbuka ke bawah meskipun garis arahnya di atasnya titik puncak titik P, tapi karena P-nya negatif, beta minus P ini berarti kan nilainya lebih besar daripada beta. Makanya di sini garis arah terletak di sebelah atasnya titik puncak sejauh mutlak P. Lanjut persamaan latus rektum, yaitu L1, L2. Garis yang warna hijau ini, latus rektum ini persamaan garisnya garis horizontal. Kalau garis horizontal berarti Y sama dengan sama dengan Y-nya. F ordinatnya titik fokus. Ordinatnya titik fokus tadi beta plus P. Jadi persamaan latus rektumnya itu ya Y sama dengan beta plus P. Oke, yang terakhir persamaan sumbu simetri. Nah, di sini sumbu simetri kan garis H yang warna kuning. Ini sumbu simetri ya. Kalau kalian lihat ini kan melalui titik puncak dan titik fokus. Ya berarti kalau sumbu simetri ini persamaan garisnya X sama dengan absisnya titik F dan titik P yaitu alpha. Kalau di sini ya jadi persamaan sumbu simetri adalah X alpha. Nah, semua unsur ini berlaku untuk yang terbuka ke atas maupun yang terbuka ke bawah. Nah, di slide sebelumnya juga kita sudah membahas parabola yang berpuncak di titik P 0,0 dan di titik P alpha, beta, baik itu parabola horizontal maupun vertikal. Nah, di sini saya coba ambil keputusan dan saya buatkan tabel bagaimana macam-macam persamaan parabola yang sudah kita bahas itu. Nah, saya kelompokkan menjadi 4 kelompok. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan persamaan parabola horizontal. Yang nomor 1 untuk parabola horizontal di titik puncak
P 0,0. Kalau yang nomor 2 itu horizontal di titik puncak alfa, beta. Nah, kalau yang nomor 3 sama 4 itu untuk persamaan parabola vertikal. Nah, kalau yang nomor 3 itu parabola vertikal di titik puncak 0,0, kalau yang nomor 4 itu di titik puncak alfa, beta. Nah, seperti ini ya. Lalu ada juga rumus untuk keseluruhan. Mau itu parabola vertikal maupun horizontal, itu rumusnya sama, yaitu rumus panjang latus rektum. Panjang latus rektum itu sama dengan mutlak 4P. Untuk memperdalam pemahaman kita, di sini ada soal. Tentukan titik fokus dan garis direktrix dari Y kuadrat sama dengan 4X. Nah, ini kan bentuk persamaan parabola horizontal di titik puncak 0,0 ya. Nah, bentuk persamaan umumnya kan seperti ini. Nah, kita samakan persamaan ini dengan persamaan yang ini. Nah, 4P ini kan sama dengan 4 ya. Maka kita peroleh si P-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau di parabola horizontal yang puncaknya 0,0, titik fokusnya itu P,0. Si P-nya tadi berapa? 1. Maka titik fokusnya itu 1,0. Nah, untuk direktrixnya itu X sama dengan minus P. P-nya berapa? 1. Maka X sama dengan minus 1. Ada lagi soal di sini. Y ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 12 kali X minus 2. Tentukan jarak titik fokus, garis direktrix, dan arah parabolanya membuka ke mana. Nah, kalau yang ini merupakan persamaan parabola horizontal di titik puncak alfa, beta. Nah, ini kan persamaan umumnya ya. Kita cari dulu P-nya. Ini kan P-nya nih, 4P sama dengan 12. Nah, P-nya itu berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka P-nya itu atau jaraknya itu sama dengan 3. Lalu, untuk titik fokus di alfa, beta yang horizontal itu kan gini ya. Alfa plus P, beta. Nah, atau A plus P, B sama aja ya. A-nya itu berapa? A-nya kan ini. Di sini kan 2. Ditambah P-nya berapa? P-nya 3. 2 tambah 3 jadi 5. Nah, untuk B-nya kan di sini ya. Berarti ini. Nah, ini kan di sini minus, sedangkan di sini positif. Kita tinggal tambahin negatifnya aja, jadi minus 3. Berarti titik fokusnya itu di 5, minus 3. Nah, untuk direktrixnya itu kan X sama dengan A minus P. Nah, A-nya itu kan tadi 2. P-nya itu 3. Berarti 2 kurangi 3 berarti minus 1. Si direktrixnya itu berarti minus 1. Nah, karena P-nya itu positif, lebih dari 0 kan 3 ya. Maka arah parabolanya itu membuka ke kanan. Selanjutnya kita bahas kedudukan titik terhadap parabola. Ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap parabola. Yang pertama, titik terletak di dalam parabola. Yang kedua, titik terletak pada parabola. Yang ketiga, titik terletak di luar parabola. Seperti ini ya contohnya, gambarnya. Nah, cara mengetahuinya itu dengan cara mensubstitusikan koordinat titik tersebut, misalkan titik X1, Y1 ke dalam persamaan parabola. Nah, kan sudah dimasukkan di ruas kiri sama di ruas kanan, nanti kita terus bandingkan apakah lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Kita coba langsung ke contoh soal ya. Di sini ada soal, tentukan kedudukan titik 1,4 terhadap parabola Y dikurangi 1 pangkat 2 sama dengan 3 dikali X tambah 2. Nah, si titiknya tuh kan titik XY-nya itu 1,4 kan. Nah, persamaannya tuh ini. Kita masukkan si XY-nya tuh.
Y-nya itu kan 4 dikurangi 1 pangkat 2 sama dengan 3, X-nya 1 ditambah 2. 4 dikurangi 1, 3. 3 pangkat 2. Terus 1 tambah 2, 3. 3 kali 3. 3 pangkat 2 kan 9. 3 kali 3 itu juga 9. Nah, karena ini ruas kanan dan kirinya itu sama-sama 9, maka titik 1,4 ada pada parabola. Nah, seperti ini. Pas di garisnya. Oke. Lanjut. Berikutnya, kedudukan garis terhadap parabola. Nah, cara mengetahui kedudukan garis terhadap parabola adalah caranya yang pertama, substitusikan persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Jadi persamaan garis itu harus diubah menjadi bentuk eksplisit terlebih dahulu. Jadi bentuk Y sama dengan MX plus C ke dalam persamaan parabola sehingga terbentuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Tapi ini enggak harus seperti ini ya. Boleh juga kalian ubah persamaan garisnya X sama dengan sekian, Y plus sekian, enggak apa-apa. Nah, terus sesudah dapat persamaan kuadratnya, kita hitung nilai determinannya. Pakai rumus D sama dengan B kuadrat minus 4 kali A kali C. Nah, kalau misal hasil determinannya itu lebih besar dari 0, maka garisnya itu berpotongan terhadap parabola. Kalau misalnya sama dengan 0, berarti itu bersinggungan. Kalau misalnya determinannya itu lebih kecil dari 0, berarti tidak berpotongan dan tidak bersinggungan juga. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Ini ada soal, misal tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2X plus 3 terhadap parabola X kuadrat sama dengan 2 kali Y minus 1. Kita substitusikan dulu persamaan garis ke persamaan parabola. Nah, kan X kuadrat sama dengan 2, Y-nya itu kan 2X plus 3 minus 1. Nah, langsung kita opsikan X kuadrat sama dengan 2 dikali 2X, 3 kurangi 1 kan 2. Nah, kita kalikan, jadi hasilnya itu 4X tambah 4. Lalu kita pindah ruaskan jadi X kuadrat minus 4X minus 4 sama dengan 0. Setelah itu kita cari nilai diskriminannya pakai rumus D sama dengan B pangkat 2 minus 4 kali A kali C. Nah, B-nya itu kan minus 4 ya, berarti minus 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya itu 1 dikali C-nya itu minus 4 sama dengan 32. Karena D-nya itu sama dengan 32 yang artinya positif ya, lebih besar dari 0, maka garis Y sama dengan 2X plus 3 itu memotong pada parabola. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang parabola. Semoga penjelasan di video ini bisa membantu kalian memahami materi parabola dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.